wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-16. Anak-anak, bagaimana saumnya ke hari ke-16 ini? Mudah-mudahan semuanya lancar dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tahu tidak anak-anak bahwa pada 10 hari pertama puasa atau 10 hari pertama Ramadan, insya Allah dikatakan bahwa kita akan mendapatkan rahmat dari Allah jika puasanya terus-menerus beribadah. Kemudian 10 hari kedua, seperti sekarang ini sudah masuk ke 10 hari kedua, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari ampunan dari Allah. Dan Ramadan yang ketiga, 10 hari ketiga itu insya Allah akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai full, sampai hari raya Idul Fitri nanti ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Eli. Ibu hari ini akan menjelaskan mengenai hal-hal atau amalan-amalan yang dapat meleburkan dosa. Nah, anak-anak, mungkin untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 yang masih belum balik, nah ini bisa dikasih tahu nanti ya, bisa diamalkan ketika nanti sudah dewasa. Anak-anak tahu tidak bahwa ada 5 amalan yang bisa meleburkan dari dosa. Nah, yang pertama, amalan yang pertama itu adalah sholat. Anak-anak, bagaimana sholatnya di Ramadan kali ini? Mudah-mudahan semakin rajin ya. Karena tahu tidak anak-anak bahwa setiap 5 waktu sholat, dari dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu dapat meleburkan dosa kita. Karena di setiap kegiatan subuh kemudian kita beraktivitas sampai siang, sampai azan zuhur. Nah, maka kita sholat zuhur. Nah, di sanalah kita mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya jangan bolong-bolong sholatnya ya. Dalam keadaan apapun, walaupun kita sedang sakit, sedang dalam keadaan safar atau sedang dalam perjalanan, kita tetap harus menjalankan ibadah sholat. Karena sholat itu dapat meleburkan dosa kita. Nah, yang kedua yaitu puasa. Nah, seperti sekarang ini anak-anak, kalau mau menjalankan ibadah puasa itu harus semangat karena kita dapat diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita harus bahagia dan menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan menyiapkan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan ya. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah memberikan lembar amalan yaumiyah yang harus kalian kerjakan. Itu adalah salah satu ciri Bapak Ibu guru sangat menyayangi kalian agar kalian tidak menyia-nyiakan Ramadan kali ini. Oke, itu yang kedua ya, puasa. Tadi yang pertama sholat, yang kedua puasa, dan yang ketiga yaitu qiyam Ramadan atau sholat malam. Qiyam Ramadan itu seperti tarawih, tahajud, kemudian sholat witir. Nah, itu juga dapat meleburkan dosa-dosa kita. Jadi mulai saat ini ya, yang suka males-malesan karena kekenyangan abis buka puasa terus nggak terawih, wah itu sangat disayangkan sekali anak-anak. Makanya kita harus segera bersiap-siap ketika sudah mulai mendekati isya. Kita harus bersiap-siap untuk ikut tarawih ya, atau sebelum sahur. Biasakan untuk sebelum sahur kita sholat tahajud terlebih dahulu anak-anak, karena menambah amalan-amalan baik kita ya. Karena di Ramadan, di setiap hari Ramadan itu, setiap kebaikannya itu dibalas oleh Allah berapa kali lipat pahalanya, sangat banyak ya. Yang keempat sekarang. Tadi yang ketiga itu apa? Qiyam Ramadan atau
tarawih. Dan yang keempat itu zakat fitrah. Nah, kalian tahu kan zakat fitrah itu kapan? Nah, zakat fitrah itu dilaksanakan biasanya menjelang lebaran ya, mulai dari 10 hari ketiga bulan Ramadan. Tapi sudah ada yang melaksanakannya. Nah, makanya itu akan membersihkan dosa-dosa kita ketika kita melaksanakan zakat fitrah. Karena hukumnya zakat fitrah itu wajib ya untuk setiap orang, setiap manusia yang lahir di dunia ini, terutama walaupun itu bayi ya. Walaupun bayi sebelum yang lahir pada sebelum Idul Fitri itu wajib untuk ikut untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Biasanya zakat fitrahnya ada yang berupa beras dan ada juga yang berupa uang juga. Ya, itu tergantung dari masing-masing ya pemahamannya. Dan yang kelima yaitu ada musafahah atau bersalam-salaman. Siapa di sini yang suka bersalam-salaman? Nah, mungkin Bu Guru sekarang mah karena masih corona kita jadi jarang salam-salaman ya atau musafahah ya, karena tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Walaupun dalam kejauhan itu insya Allah tidak dapat menghalangi kita untuk meminta maaf kepada teman-teman kita. Contohnya sekarang kalau salamannya dari jauh ya, mohon maaf ya. Nah, itu juga sudah termasuk dalam musafahah ya atau bersalam-salaman. Mungkin ketika nanti corona sudah hilang, kita lebih sering untuk bersalam-salaman ya, atau sebelum corona ada kita sering bersalaman dengan teman kita, dengan saudara kita, ataupun dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Nah, itu musafahah atau bersalaman itu dapat meleburkan dosa-dosa kita loh anak-anak ya. Makanya harus rajin, terutama kepada orang tua loh. Jangan sampai kita lupa bahwa setiap hari orang tua sangat memiliki jasa yang banyak untuk kepada kita memiliki jasa kepada orang tua ya. Makanya setiap harinya kita harus bersalam-salaman, meminta maaf kepada orang tua ya, karena kita pasti selalu ada salah kepada orang tua. Makanya harus selalu bersalaman sebagai anak ya soleh dan soleha. Nah, begitu ya anak-anak, tadi 5 amalan yang dapat meleburkan dosa, yaitu yang pertama tadi ada sholat, yang kedua ada puasa, yang ketiga ada qiyamul lail atau qiyam Ramadan, dan yang keempat ada zakat fitrah, dan yang kelima adalah musafahah atau bersalam-salaman. Nah, begitulah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya, masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu bisa kalian amalkan dan bermanfaat bagi diri kalian maupun bagi lingkungan sekitar kalian ya. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa hari ke-16. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.